Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul apa saja yang harus dilengkapi untuk bisa ekspor produk pangan ke luar negeri. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Diana Vita Fitrianti dengan NIM 23084, ada Juandario Pratama dengan NIM 23085, dan ada Muhammad Zaprantani dengan NIM 23086. Di sini kita masuk ke bagian pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, dalam konteks global, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk melakukan ekspor produk pangannya ke luar negeri. Namun, tantangannya di sini adalah pemenuhan persyaratan internasional yang cukup ketat, di mana seperti yang kita ketahui, keberhasilan ekspor itu bergantung pada pemenuhan persyaratannya, seperti izin, sanitasi, dokumentasi, pelabelan, dan juga sertifikasinya. Tanpa persiapan yang matang, produk Indonesia beresiko untuk ditolak atau tidak diterima untuk melakukan ekspor produknya ke luar negeri, seperti kasus penolakan kacang hijau ke Thailand yang disebabkan karena ditemukannya residu pestisida yang berlebihan. Nah, berikutnya kita harus tahu apa itu ekspor. Ekspor sendiri adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan penjualan dan pengiriman barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang didasarkan oleh kesepakatan antara eksportir dan juga importir. Nah, proses ini mencakup berbagai aspek, termasuk metode pembayaran, standar kualitas, kuantitas, serta persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi kedua negara. Selanjutnya kita ada prosedur ekspor. Nah, pentingnya itu kita mematuhi yang namanya itu SOP ekspor atau Standard Operational Procedure Ekspor, karena itu akan menjaminkan semuanya akan berjalan lancar dari tahap penyusunan hingga tahap koordinasi dengan bea cukai. Nah, pada tahap pertamanya itu kita ada menyiapkan dokumen ekspor dengan lengkap. Proses itu dimulai dengan CP request yang sebagai dasarnya itu permintaan pengiriman dari pembeli yang dilanjutkan dengan penyusunan. Setelah itu ada proforma invoice yang memuat rincian nilai barang, syarat perdagangan atau Incoterms, dan metode pembayaran. Lalu dilanjut dengan packing list yang disiapkan dengan mencantumkan nilai spesifikasi barang, jumlah, barat, dan jenis kemasan. Selanjutnya itu ke proses kepabeanan. Proses kepabeanan merupakan tahapan wajib dalam kegiatan ekspor yang melibatkan interaksi dengan otoritas bea cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional. Proses ini diawali dengan pendaftaran perusahaan sebagai eksportir dan pengisian pemberitahuan ekspor barang secara elektronik melalui sistem INSW atau dikenal sebagai Indonesia National Single Window. Nah, berikutnya adalah pengemasan dan pengangkutan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu produk harus dikemas agar menjaga kualitas dan juga keamanannya. Nah, pengemasan barang ekspor harus memenuhi standar internasional seperti penggunaan material yang kuat dan sesuai dengan jenis produk. Dan yang berikutnya memperhatikan perlindungan terhadap kelembapan, guncangan, dan juga perubahan suhu selama transit. Yang ketiga, pelabelan itu wajib dilakukan atau dicantumkan sebagai informasi yang jelas dan memenuhi persyaratan negara tujuan, seperti adanya nama produk, berat bersih, kode HS, serta simbol khusus seperti fragile atau D-side up. Dan yang terakhir adalah penimbangan dan pengukuran yang dilakukan secara akurat menggunakan alat kalibrasi untuk menghindari kesalahan dalam dokumen pengiriman. Nah, yang terakhir adalah penyerahan ke freight forwarder, di mana setelah seluruh dokumen ekspor dinyatakan lengkap dan juga barang selesai dikemas sesuai dengan standar keamanan internasional, tahap yang berikutnya adalah penyerahan barang kepada freight forwarder, di mana proses ini dimulai dengan koordinasi antara eksportir dengan pihak freight forwarder untuk menentukan jadwal pengambilan barang
di gudang eksportir. Nah, yang berikutnya adalah freight forwarder akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kondisi kemasan, label, dan juga kelengkapan dokumen pendamping sebelum menerima barang. Setelah itu, setelah barang diterima dengan baik, maka mereka akan menerbitkan dokumen pengiriman resmi berupa Bill of Landing atau BL untuk pengiriman via laut dan Airway Bill untuk pengiriman udara. Berikutnya, seluruh proses ini harus didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari sistem pelacakan atau tracking system untuk memantau berjalannya barang hingga sampai tujuan dengan aman. Selanjutnya ada koordinasi dengan bea cukai. Proses koordinasi dengan bea cukai merupakan tahap kritis dalam ekspor yang dimulai dengan pendaftaran pemberitahuan ekspor barang melalui sistem elektronik. Eksportir wajib melampirkan dokumen pendukung. Setelah itu, menunggu verifikasi dan pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Setelah diverifikasi dan tidak ditemukan hal yang tidak sesuai, bea cukai akan menerbitkan nota pelayaran ekspor sebagai bukti barang boleh diekspor. Pada tahap akhir, freight forwarder akan mengurus pengapelan barang dan penerbitan Bill of Landing. Sementara eksportir melakukan pelacakan pengiriman, penyelesaian dokumen akhir dengan baik bank, serta evaluasi proses ekspor untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan hygiene dan sanitasi penting untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah risiko kontaminasi. Hal ini meliputi kebersihan peralatan, lingkungan, dan pekerja. Kebersihan yang tinggi meningkatkan kepercayaan pasar dan kualitas produk. Penolakan kacang hijau Indonesia oleh Thailand disebabkan oleh residu pestisida yang melebihi batas aman. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol hygiene dan sanitasi dalam rantai produksi. Akibatnya produk gagal memenuhi standar internasional. Kerugian finansial besar dan reputasi negara sebagai eksportir pangan terkena dampaknya. Penolakan produk ini berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen negara tujuan. Hal ini mempersulit upaya ekspor ke negara lain. Indonesia kehilangan potensi devisa karena pasar ekspor terancam. Kepercayaan dan kredibilitas Indonesia di pasar global menjadi taruhannya. Penting untuk segera membenahi standar produksi agar peluang ekspor tidak terus hilang. Peningkatan standar hygiene dan sanitasi ini menjadi kunci untuk mencegah kasus serupa. Keamanan pangan adalah syarat yang mutlak, tak bisa ditawar. Negara punya regulasi ketat demi melindungi konsumennya. Kolaborasi antara pemerintah, eksportir, dan produsen sangat penting. Dengan standar hygiene yang tinggi, Indonesia bisa kembali bersaing di pasar internasional. Kasus kacang hijau ini menjadi peringatan agar semua pihak yang terlibat aktif. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf.